Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 6. Tema 3 ya. Kita mulai dari subtema yang pertama ya. Tokoh dan penemuan. Oke. Subtema 1 ya, nanti akan ada 3 subtema ya. 1, 2 dan 3. Yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ya, kita akan pelajari. Tahukah kalian proses berjalannya arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Listrik, pengubah wajah dunia. Ini adalah tokoh kita yang pertama, Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangannya keras dan semangat pantang menyerah, akhirnya ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya, tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita akan pelajari. Ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Ini definisi kurang tepat sebenarnya. Ini bukan arus listrik, ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya, ini definisi kurang tepat. Ya, sekali lagi, arus bukan gelombang elektromagnetik, beda. Arus adalah aliran elektron yang benar. Ya, ini perlu direvisi seharusnya. Ya, arus listrik adalah aliran elektron. Ya, bukan gelombang elektromagnetik, beda nanti. Ada lagi gelombang elektromagnetik, ini hubungannya dengan gelombang magnet nanti ya. Jadi ini ada bagian yang perlu direvisi berarti. Ya. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kalau arus listrik harus ada media perantaranya. Jadi arus listrik adalah aliran elektron melalui media perantara, ya, melalui media perantara. Ya, pada umumnya media perantara yang digunakan adalah logam. Pada umumnya kita menggunakan logam. Dan logam yang paling sering dipakai untuk penghantar listrik adalah tembaga. Walaupun logam yang lain juga bisa. Untuk mikroprosesor, karena kita ingin hambatannya sangat kecil, kita menggunakan emas. Ya. Ini bukan arus listrik, ini gelombang elektromagnetik. Nih ya, beda. Oke, gelombang elektro yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik menjadi yang terjadi terus-menerus. Ini benar. Ya. Jadi ini bukan arus listrik tapi gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi ini definisi yang kurang benar. Oke. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal dengan arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk dan sebagai tempat dan berbagai tempat yang memerlukan.
Yang mendesain sistem ini sebenarnya bukan Faraday, tapi Tesla. Ini ada yang kedua yang perlu direvisi juga. Tesla ini yang mendesain transmisi arus AC, ya, mendesain transmisi arus AC. Ya, sebelumnya arus DC didesain oleh Thomas Alva Edison. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik. Ini rangkaian kabel tersebut pada umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah. Untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian listrik seri maupun paralel. Ya, untuk yang listrik PLN tidak pakai seri tapi paralel. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri maupun paralel. Ini keliru, ya. Kalau PLN semuanya paralel, PLN semuanya paralel. Ya, PLN, jaringan listrik PLN itu paralel. Yang jaringan seri ini ada pada lampu senter kita. Contohnya lampu senter ada juga di dalam rumah, tapi bukan dari listrik PLN ya. Kalau dari PLN paralel, kalau yang seri ini adalah lampu senter. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, listrik itu harus melalui kabel atau rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka tidak bisa mengalir. Ya, kembali lagi, tapi gelombang elektromagnetik bisa mengalir walaupun tanpa medium. Bila dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung, ya, atau sejajar. Rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini sip ini. Ini adalah rangkaian seri, ini adalah rangkaian paralel, ya. Paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Nah, ini rangkaian seri, betul. Rangkaian yang tersusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat pada satu lampu pada senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Ya, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, ini keliru. Kalau lampu-lampu rumah paralel, ya, paralel. Sebentar, ini kalimatnya. Hal tersebut karena hanya satu lampu senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus berhemat. Kenapa? Karena listrik itu dibangkitkan kebanyakan kalau di negara kita masih menggunakan BBM. Ya, dan BBM ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, selain BBM kita juga menggunakan batu bara, juga tidak dapat diperbarui dan menyebabkan pencemaran udara. Kalian hemat listrik, berarti kalian sudah membantu menyelamatkan bumi.
Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Ya, topiknya adalah tentang listrik. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Definisi yang diberikan di sini salah ya. Jadi Pak Ali di sini memberikan definisi yang benar. Ya, sebagai koreksi. Arus listrik itu adalah aliran elektron melalui media pengantar. Ya, aliran elektron melalui penghantar listrik. Ya, pada umumnya penghantar listrik ini adalah logam. Ya, pada umumnya logam. Tapi petir itu menunjukkan udara juga bisa dijadikan penghantar, walaupun sangat buruk, sangat buruk. Ya, kita bisa bilang udara itu sebagai isolator. Ya. Air itu juga bisa untuk penghantar, terutama yang elektrolit. Ya, kalau non elektrolit itu adalah isolator atau penghantar yang sangat buruk. Oke. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Ya. Pertama, listrik dibangkitkan di pembangkit tenaga listrik. Listrik dibangkitkan di pembangkit tenaga listrik. Lalu disalurkan melalui kabel-kabel. Lalu kemudian disalurkan ke rumah penduduk melalui kabel tegangan tinggi. Kemudian disalurkan ke pemukiman, ke rumah penduduk ya, rumah penduduk, atau di industri boleh juga melalui kabel tegangan tinggi, Nah, kenapa tegangan tinggi? Biar efisien. Bagaimana kita bisa bilang itu efisien? Nanti di SMP kita pelajari ya. Oke, di sini ada proses tersebut kemudian memicu listrik oleh generator raksasa pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Oh ya, ditambahkan gardu penerima dulu, itu lebih baik. Ya, disalurkan ke rumah penduduk, ya, salurkan ke gardu dulu, ke gardu penerima, atau namanya kita sebut gardu induk biasanya, gardu penerima. Nah, untuk apa? Saya tambahkan lagi untuk menurunkan tegangan sebenarnya. Baru kemudian setelah itu disalurkan ke rumah penduduk. Ya, jadi energi listrik dibangkitkan dulu, kemudian disalurkan lewat kabel tegangan tinggi ke gardu penerima. Di gardu penerima tegangannya diturunkan dulu, baru disalurkan ke rumah penduduk biar aman. Sampai di rumah kita biasanya tegangannya adalah 220 volt, pada umumnya sekian. Dulu 110, tapi karena 110 kurang efisien, dirubah menjadi 220. Walaupun berbahaya, tetapi dihitung-hitung ini paling efisien. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Yang terjadi di rumah warga, listrik dipakai untuk menghidupkan
Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Coba ini dari informasi dari sini. Rangkaian listrik paralel, ya. Ini yang jelas di teks di situ tidak ada ya. Tegangan diturunkan dulu. Tegangan diturunkan sampai 220 volt. Diturunkan dan disalurkan. Apa yang terjadi dengan tegangan arus listrik saat tiba di rumah warga ya? Tegangan diturunkan sampai 220 volt dan digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Untuk menghidupkan peralatan listrik melalui jaringan rumah dalam rumah. Nah, apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah? Manfaatnya untuk menghidupkan peralatan listrik, menghidupkan peralatan listrik. Ya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Seri disusun secara berurutan, disusun secara berurutan. Sedang paralel, ya, paralel. Ini berdampingan, tapi kalau di sini bahasanya seperti apa? Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung, rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ingat aja, seri bersambung, ya, atau kita bahasanya ngikut buku aja, nggak apa-apa, itu benar. Secara bersambung, sedang paralel, secara berderet. Nah, apa kesimpulan isi teks tersebut? Ya, kesimpulannya listrik adalah kesimpulannya listrik sangat bermanfaat ya. Listrik sangat bermanfaat untuk umat manusia. Ya, listrik sangat bermanfaat untuk umat manusia. Yang pertama menyelidiki adalah Pak Faraday ya. Oke. Dan mengubah wajah dunia. Ya. Dan sejak ditemukannya ya, manusia mempunyai cara hidup baru, memiliki atau mempunyai cara hidup baru. Oke, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesannya apa? Ya, pesannya tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap bijaksana, tuliskan Jepang. Wow, sudah ada kolomnya ternyata di sini. Pak Ali kok mepet-mepet di sini ya. Sudah terlanjur ya. Tetap bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Ya, ternyata disediakan kolomnya di sini. Sudah terlanjur, enggak apa-apa ya. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Tukar jawabanmu dengan seorang teman dan diskusikan. Adakah perbedaannya? Catat perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpan jawaban untuk pertemuan berikutnya. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Yang pertama ini adalah baterai. Ya, baterai. Kemudian di sini ada penghantarnya. Ini penghantar logam. Penghantar listrik. Di sini ada saklar. Ya, oke. Terus di sini ada lampunya. Di dalam lampu ada cermin cekung. Ya, cermin cekung untuk memusatkan sinar. Nah, oke, di sini ada ditulis di sini dan fungsinya ya. Nomor 1, nama komponen adalah baterai. Baterai. Fungsi komponen adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik. Di situ adalah jenis DC atau direct current yang dihasilkan oleh energi kimia, perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Yang nomor 2 ya, lampu. Ya, di situ lengkap dengan kepala lampunya ya, lengkap dengan cermin cekungnya plus cermin cekung. Lampu untuk mengubah energi listrik menjadi energi ya, mengubah energi listrik menjadi energi sinar, cahaya. Sedangkan cermin cekung memusatkan cahaya lampu. Jadi cahayanya itu enggak nyebar, fokus pada satu titik tertentu. Ya. Kemudian nomor 3, di situ ada penghantar listrik. 3 adalah konduktor sebagai penghantar arus listrik. Ya, nomor 4 adalah saklar untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Oke. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Ya, di sini diambil kepalanya. Sebenarnya kepala ini isinya adalah cermin cekung. Ya, tanpa cermin cekung ini nanti cahaya senternya akan menyebar, tapi dengan cermin cekung cahayanya akan lurus. Nah, jadi bisa terfokus pada titik tertentu. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisinya adalah dalam posisi tersambung. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku sumber lain untuk membantu menemukan jawaban. Teruskan semua, nah ini nanti ya. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala tersambung atau dalam kondisi on?
atau dalam kondisi on. Ya. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat dalam rangkaian lampu di rumah? Biasanya digunakan kabel. Ya. Tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara terinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain. Di sini ada lampu, ada baterai. Maaf, saya gambar agak ke tengah saja. Ada baterai pertama, ya, disambung secara seri dengan baterai kedua. Disambung secara seri, ya. Baterai disambung secara seri. Agar tegangannya meningkat, ya, agar tegangan meningkat, ya. Kemudian di sini ada di bagian sini ada konduktor yang menghubungkan, terus di sini ada saklarnya. Di sini adalah konduktor, keterangan saya kasih biru aja ya. Ini adalah konduktor. Gunanya konduktor apa? Menghantarkan arus listrik. Arus listrik. Ya. Nah, kemudian di sini ada saklar. Gunanya untuk menyambung, berguna untuk menyambung atau memutus arus listrik. Kemudian dilanjutkan lagi, di sini ada lampu. Ya, di sini ada lampu. Ya, dihubungkan di sini. Di sini adalah gunanya lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Diskusikan jawabanmu dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang terbaik dan tepat. Ya. Rangkaian listrik, ya. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Ya, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Energi mungkin ya yang dimaksud di sini. Ya. Pada rangkaian seri, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Bisa, ya. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada ini yang pakai baterai, tapi yang pakai PLN itu paralel. Ini kalau pakai ini informasinya kurang valid. Ya, ini ya, rangkaian seri itu pada baterai, tapi ada rangkaian pohon Natal yang menggunakan PLN. Ya, jika menggunakan PLN ini salah informasi ini ya. Jadi ini perlu dikoreksi atau perlu direvisi. Ya, ini jika menggunakan PLN ini salah. Ya, artinya jika menggunakan PLN rangkaiannya paralel. Jika menggunakan PLN
rangkaiannya paralel. Oke, bukan seri. Jadi rangkaian seri seperti ini. Misalnya baterainya ini seri. Baterainya ini seri. Nah, baterainya ini seri. Misalnya 2 baterai terus dihubungkan ke lampu. Lampu kalau dihubungkan seri seperti ini. Ya, ini lampunya. Terus di sini disambungkan sama lampu lain. Nah, di seri seperti ini. Mungkin lampunya ada 3 bisa. Ini disambungkan ke sini lagi ke lampu lain. Nah, inilah adalah rangkaian seri. Ya. Nah, di sini nanti akan dihubungkan ke sini. Nah, ini rangkaian seri. Baik lampunya seri, baterainya juga seri. Lampu sama baterai masing-masing juga nanti bisa dibikin paralel. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukanlah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Ya. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Nama dan alat, ya. Bahan yang diperlukan, alat yang digunakan. Bahan yang diperlukan adalah tentu saja kabel. Kabel fungsinya untuk menghantar arus listrik. Menghantar arus listrik. Jumlah yang diperlukan ya 1 sampai 2 meter. 2 meter gitu biar aman, 2 meter gitu ya. Bahan yang lain yang diperlukan adalah baterai, sumber energi listrik. Terus kalau ada tempat baterai, ya tempatnya kotak gitu biasanya beli di toko elektronik ya, biasanya kotak seperti ini, terus di sini ada pernya ya. Nanti baterainya taruh sini. Dalam kondisi ada yang bolak-balik, ada yang dibikin searah ya, tergantung desain alatnya. Nanti ada gininya, baterainya posisi di sini nanti. Ya, biasanya satu paket isinya 2 baterai untuk menaikkan tegangan biar terang baterainya. Ya, untuk tempat baterai ya, untuk tempat baterai. Kalau ndak ada ya kita bikin sendiri aja dari kertas digulung gitu, ndak apa-apa. Baterainya ditaruh seri ya, ini selembar kertas gitu ya. Nanti baterainya ditaruh berurutan gini, terus kertasnya digulung bersama baterainya gitu, ndak apa-apa ya. Nah, ini baterainya 2, jumlah yang diperlukan ini tempat baterainya 1. Ini kalau ada ya, kalau tidak ada bisa kita modif dari kertas. Terus kita butuh apa lagi ya? Oh, ini lampu. Ya, lampu untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, ini butuh 1 saja. Terus dudukan lampu, ya, fitting lampu. Atau dudukan lampu ya, fitting, tulisannya fitting gimana sih? Lampu. Atau biasanya disebut dudukan lampu. Ini untuk tempatnya lampu, untuk alat untuk memasang lampu ya, untuk alat untuk memasang lampu gitu aja. Alat untuk memasang lampu. Biar kita nggak usah megangi, dipegangi bisa sebenarnya, tapi kalau ada dudukannya kan enak. 1 aja cukup.
Alat yang digunakan bisa tang, potong kabel, tang kabel. Kalau ada untuk memotong kabel. Kalau tidak ada bisa diganti gunting, ya, bisa diganti gunting, ya. Ini satu aja, ini bisa diganti gunting, bisa diganti gunting. Tentu saja alat pemotong kabel yang asli lebih enak dipakai. Terus itu aja rasanya alatnya, atau mungkin butuh kalian cutter kalau tidak ada gunting, ya, untuk memotong kabel. Diganti gunting tidak apa-apa juga, jadi gunting saja cukup sebenarnya. Oke, ini satu. Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Persiapkan alat dan bahan tersebut pada pertemuan berikutnya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Ya. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan diskusimu pada bagian berikut. Sebelum ada listrik, ya, penerangan menggunakan obor, menggunakan lampu minyak, ya. Setelah ada listrik, penerangan menggunakan lampu listrik. Nah, lebih mudah, lebih terang, ya. Oke, jadi lebih mudah, ya, tuliskan secara berkelompok. Perhatikan lampu, apa perbedaan antara masa sebelum dan sesudah. Oke, sekarang amati lingkungan di sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok untuk melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya. Ya, di sini pengaruhnya pada sosial dan budaya adalah sebelum ada listrik, pada umumnya orang tidur lebih awal. Pada umumnya tidur lebih awal karena tidak ada atau kurangnya penerangan, karena kurang penerangan. Tapi setelah listrik orang bisa tidur lebih malam, sehingga lebih produktif, ya, karena tetap bisa bekerja di malam hari. Kayak sekarang ini Pak Ali membuat video ini di malam hari, ya. Kalau dulu malam hari waktunya tidur, ya, karena tidak ada penerangan, adanya lampu minyak, dan itu akan merepotkan, ya. Tuliskan dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, beragam benda peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, ya, contohnya di sini setrika arang, di sini ada setrika listrik, ya. Setrika arang itu
susah karena kita harus membakar arang dulu, terus memanaskannya, menjaga apinya, dan itu pun nggak lama, harus kita bongkar lagi arangnya. Apalagi kalau kena baju bisa kotor, bajunya putih, arang itu hitam, merepotkan, ya. Terus peralatan rumah tangga, beragam benda dalam peralatan rumah tangga sebelum itu dulu menggunakan menanak nasi pakai kompor, menanak nasi menggunakan kompor, menanak menggunakan kompor. Setelah ada listrik, kita bisa menggunakan rice cooker. Ya, tapi ya efeknya kalau kerja malam-malam kayak gini banyak nyamuk. Tuh. Nah, tapi ada raket nyamuk yang juga listrik. Ya, kita bunuh nyamuk aja pakai listrik sekarang. Ya, dulu bunuh nyamuk gini. Nah, sekarang ini dengan ada listrik kita bunuh nyamuk dengan ini. Ya, listrik. Mana tadi nyamuknya? Ya. Tadi gigit-gigit kaki, begitu diambilkan raket nyamuk pergi dia. Nah, apalagi sebelum dan sesudah ada listrik, kita yang ada di sini lampu minyak. Sekarang kita menggunakan lampu listrik. Loh. Kemudian apalagi hiburan ya. Hiburan banyak hal-hal yang baru yang dulunya belum ada. Yang dari dulu sampai sekarang ada yang menggunakan ini. Untuk tempat makanan lemari kayu. Makanan ditaruh di keranji istilahnya dulu ya. Tempat makanan ditaruh di lemari kayu atau bambu. Sekarang ada di kulkas, di lemari es. Kalau ini tidak awet di lemari kayu atau bambu, tapi kalau di lemari es awet makanan ya. Apalagi kalau lemari kayu atau bambu bisa didatangi tikus. Kalau lemari es tidak bisa tikusnya. Ya, lebih enak. Terus apa lagi yang paling berpengaruh? Ya, hiburan belum ada televisi. Sekarang ada. Dulu hiburannya mungkin catur, dakon ya. Untuk permainan tradisional. Ya, misalnya catur, congklak. Ya, ini nggak pakai listrik. Sekarang permainan bisa menggunakan gadget ya, permainan digital. Ya, ini semuanya pakai listrik. Ya. Kalau dulu baca koran, setelah listrik kita bisa nonton TV, ya macam-macam. Ini koran. Sekarang bisa ada Google atau televisi. Ya, untuk mendapatkan informasi itu loh. Ya, oke. Ayo renungkan apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik. Ya, kita hari ini belajar apa? Kita belajar tentang ditemukannya listrik yang merubah wajah dunia. Ditemukannya listrik merubah wajah dunia. Oke. Terus kita belajar rangkaian seri dan paralel. Seri dan paralel.
Bagaimana yang belum dipahami, apa manfaat pelajaran ini bagi kehidupanmu? Ya, manfaat adalah bisa menggunakan listrik dengan baik, bisa memahami gitu, memahami masa sebelum ada dan sudah ada, atau sebelum dan sesudah ditemukannya listrik gitu aja. Sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Sesudah ditemukannya listrik. Oke. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu amati beragam, ini saya pakai biru aja. Bersama orang tuamu amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tidak. Yang jelas semua peralatan di rumah yang pakai PLN rangkaiannya adalah paralel. Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Nama benda elektronik 1. Televisi. Menerima siaran broadcast, ya, adalah alat untuk menerima siaran audiovisual. Terus 2, radio, alat untuk menerima siaran audio. Lampu untuk penerangan. Nomor 4, kipas angin, penyejuk ruangan. AC, air conditioner, kita kenal dengan nama AC, ya. Sama, ini juga penyejuk ruangan. Apalagi masih banyak sebenarnya, ya. Ya, kalian bisa mencari alat-alat yang lain. Rice cooker, nasi, loh. Untuk menanak nasi dan lain-lain, kalian eksplorasi sendiri, ya, bersama orang tua kalian. Oke, thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Untuk video yang lain, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Di situ ada playlist untuk seluruh pembahasan buku tematik. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.